Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germani. Kita lanjutkan materi kita di Lektion 49. Oke, jadi kita di sini belajar perfect ya. Jadi selama di level A1 ini kita akan lebih fokus dulu di struktur perfect ini, di perfect tense ini. Jadi untuk preteritum yang kemarin udah sempat kita bahas itu ya kalian hanya sekedar tahu dulu dasarnya gimana. Nanti akan kita lanjutkan di level A2, akan kita dalami di level A2 ya. Oke, jadi ini di part 1, nanti ada part 2-nya, kalian tunggu saja videonya. Oke. Jadi perfect ini strukturnya seperti ini. Jadi Hilfsverb plus Partizip zwei. Nah, jadi nanti Hilfsverb-nya itu ditaruh di posisi kedua. Nah, kalau posisi kedua pastinya harus dikonjugasikan ya sesuai subjeknya. Nanti Partizip zwei ditaruh di mana? Ditaruh di akhir. Nah, ini kira-kira sama lah ya, Partizip zwei ini kayak past participle atau verb 3 dalam bahasa Inggris. Karena kan kalimat perfect ya, sama ya. Oke, jadi Hilfsverb itu dibagi menjadi dua, yaitu haben sama sein ya. Nah, cara penggunanya gimana? Kita lanjut dulu. Nah, jadi untuk particip zwei itu dibagi menjadi 3 bentuk. Ada bentuk schwache Verb, kata kerja lemah. Ini pasti lebih gampang ya. Baru ada starke Verb, ini yang agak susah, yang harus dihafal. Baru terakhir gemischte Verb. Jadi ini gabungan, gemischt itu gabungan, gemischte itu gabungan. Jadi dia gabungan dari mana? Dari kata kerja lemah dan kata kerja kuat, itu digabung bentuknya. Nah, untuk lebih jelas kita masuk dulu ke contoh. Jadi pertama ada schwache Verb. Kita mulai dari schwache Verb. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Pembentukan partisip zwei untuk schwache Verb itu ada ge plus verb stam plus t. Nah, ini maksudnya gimana? Contohnya kita pakai kata kerja kaufen. Kaufen ini termasuk kata kerja lemah. Nah, jadi kita taruh dulu ge, kan sesuai rumus ya. Ge plus verb stamnya apa? Hapus en-nya kan. Jadi kauf. Baru tambahkan t ya, sesuai rumus ya. Digabung jadi gekauft. Nah, seperti itu cara membentuknya. Ini kalau di kata kerja lemah, nanti beda lagi kalau kata kerja kuat. Nah, kita lanjut dulu, contoh berikutnya ada wohnen. Nah, bentuknya sama, pertama ge plus von plus t. Jadi gewohnt. Oke, kita lanjut jadi lernen. Ge lean plus t. Jadi gelean ya. Oke, contoh kalimat. Kita pakai dari kata kerja kaufen. Kaufen, contoh kalimatnya ada ich kaufe das Auto. Nah, ini kan masih bentuk present. Jadi tugas kita di sini ubah ke dalam bentuk perfect. Nah, berarti jadi ich baru kata kerja bantunya ya. Tadi kan pilihannya kata kerja bantunya itu haben atau sein. Nah, kita pakai di sini habe. Kenapa? Nah, aturannya seperti ini. Habe itu untuk kata kerja tak bergerak. Dan sein untuk kata kerja bergerak, artinya menimbulkan perpindahan tempat. Nah, kalau misalnya kaufen ini kan membeli, apakah membutuhkan atau menimbulkan perpindahan tempat? Kan tidak. Maka kita pakai yang haben. Konjugasi jadi habe ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita habiskan dulu, ada das Auto, kita tulis das Auto. Baru di posisi terakhir itu partisip zwei ya. Gekauft. Oke, kita lanjut. Di sini ada wohnen. Contoh kalimat, der Arzt wohnt in Hamburg. Maka bentuk perfectnya der Arzt wohnen, apakah bergerak atau tidak? Kan tidak ya. Berarti dia pakai haben. Der Arzt hat in Hamburg gewohnt. Nah, ini kan kalimat perfect. Maka artinya dokter ini udah nggak tinggal lagi di Hamburg. Itu dulu. Sekarang udah nggak lagi. Seperti itulah kira-kira.
kita lanjut. Ada reisen ya. Reisen itu bepergian ya artinya. Wir reisen nach München. Berarti di sini ubah ke perfect jadi wir pakai kata kerja bantu apa nih? Karena bergerak kita pakai kata kerja bantu sein. Jadi wir sind kan konjugasinya karena wir kami jadi sind ya. Sind nach München gereist ya. Kan ini kan reis jadi gereist partisip suainya. Nah, seperti itu paham ya. Jadi sekarang kita lanjut ke starke verb. Jadi untuk starke verb ini strukturnya seperti ini untuk partisip suainya. Jadi ge plus verb stam aksen plus n. Nah, jadi di sini saya buat plus verb stam aksen karena nanti huruf vokal pada stamnya akan berubah. Contoh, kita pakai kata kerja sprechen, berbicara ya. Sprechen itu kan stamnya sprech. Maka dia berubah jadi sproch. Nah, E jadi O. Nah, ini kenapa seperti ini? Siapa tahu ada teman-teman nih yang bingung nih. Ya, ini udah dari sananya. Ini nanti yang harus kita hafal ya. Jadi nggak ada alasan, kita nggak bisa menjelaskan kenapa ini seperti ini karena itu udah aturan dari sananya, udah hafalan dari sananya. Oke, jadi gabungannya berarti ge tambah sproch ya, verb stam yang udah diubah, baru tambah en. Nah, seperti itu. Jadi digabung gesprochen. Oke, kita lanjut. Ada trinken. Trinken, tring ini berubah jadi trung. Maka jadi ge plus trung plus en. Digabung jadi getrunken. Nah, ini mudah ya. Oke, kita lanjut. Contoh kalimat. Kita pakai kata kerja gehen. Nah, di sini kalimatnya Max geht ins Kino. Nah, ini kalau dalam presence dia ya kata kerja biasa ya, kata kerja teratur, dia sesuai ikut aturan. Tapi kalau udah dia diubah ke perfect, itu nanti itu jadi kuat. Jadi kata kerja kuat. Jadi nanti G berubah jadi gang. Jadi kalimatnya Max, nah, pakai kata kerja bantu apa nih? Sein atau haben? Pakai kata kerja sein karena dia bergerak ya, pergi. Pergi ini kan menimbulkan perpindahan tempat. Ins Kino gegangen. Max is ins Kino gegangen. Ya. Baru ada trinken. Der Mann trinkt Alkohol. Berarti jadi der Mann hat Alkohol getrunken. Nah, ini kalian paham ya kenapa pakai haben? Karena trinken nggak membutuhkan perpindahan tempat. Oke, kita lanjut. Jadi ada helfen. Contoh kalimat presence-nya, ia help Mia, kalian membantuku. Jadi ia hab karena nggak butuh perpindahan tempat. Jadi hab Mia geholfen. Ia hab Mia geholfen. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang yang gemischte verb. Oke, jadi strukturnya itu seperti ini. Ge plus verb stam aksen plus T. Nah, ini jadi maksud saya itu. Jadi dia akhirannya T itu sebagai sifat dari perubahan kata kerja lemah, dan verb stam aksen itu kan dari kata kerja kuat ya. Mirip caranya seperti kata kerja kuat. Jadi huruf vokal pada stam akan berubah. Nah, contohnya ada canon. Kan dia stamnya can jadi kan. Digabung jadi gekant. Lalu ada bringen. Bring jadi brach. Digabung jadi gebrach ya. Jadi gebrach. Oke, contohnya ada kita pakai bringen. Ich bringe das Paket. Nah, ini membawa nih. Membawa ini nggak butuh perpindahan tempat ya. Jadi dia bukan kata kerja bergerak. Maka dia pakai haben. Ich habe das Paket gebracht.
seperti itu. Kennen. Ich kenne die Journalistin. Perfektnya, ich habe die Journalistin gekannt. Ya, ich habe die Journalistin gekannt. Jadi kennen itu mengenal ya, buat yang belum tahu. Kita lanjut ke Übung. Nah, ini kalian ubah ke bentuk perfect. Nah, jadi kalian kerjakan ini sebagai PR kalian. Nanti jika ingin diperiksa, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya periksa dan saya akan koreksi jika ada kesalahan. Oke, ini kita lanjut. Jadi di next partnya, di part kedua nanti kita akan lebih membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita perbanyak contohnya. Baru nanti kata kerja terpisah, bagaimana penggunaannya, bagaimana penerapannya pada kata kerja yang dapat dipisah ataupun tidak dapat dipisah. Baru gimana cara buat kalimat tanyanya dengan menggunakan perfect tense ya. Oke, jadi ini aja. Wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.